Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PABKT TV. Saya Febri Aziz, senang sekali bisa kembali hadir di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Pengadilan Agama Bukit Tinggi, kali ini untuk series ke-10. Di series ke-10 ini, program Ngopi kita hadir akan sedikit berbeda karena kita mengundang narasumber dari pihak eksternal yang kalau biasanya seputar pengadilan, kali ini kita mengundang dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Dengan tema keterbukaan informasi bukan sekedar formalitas tapi hak masyarakat. Kita sapa narasumber kita, ada Ibu Tanti Endang Lestari, SIP MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Halo sahabat PABKT, selamat menikmati ngopinya PA Bukit Tinggi. Nah benar sekali, dan untuk program ngopi ini nggak afdol juga ya kalau kita nggak sambil menikmati kopi juga Bu. Silakan. Silahkan diminum kopinya Ibu. Kopi Bukit Tinggi ya? Yap, benar. Baik sahabat PABKT TV, dimanapun Anda berada, dan kali ini seperti yang disampaikan tadi bahwa tema ngopi kita adalah keterbukaan informasi, bukan sekedar formalitas tapi hak masyarakat. Narasumber kita adalah Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat, Ibu Tanti Endang Lestari SIP MSI, dan beliau merupakan Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, dan tahun 2026 ini juga terpilih sebagai Ketua Monef KI 2026. Baik sahabat PABKT TV, sebelum kita masuk ke pertanyaan, Haji mau ingatkan dulu sahabat PABKT TV dimanapun berada, untuk bisa lebih dekat lagi dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi, bisa melalui media sosial kita, di Instagram, X, Telegram, dan TikTok di @PA-Bukit-Tinggi. Kemudian Facebook kita di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, WhatsApp kita di 081166440602, sedangkan portal Pengadilan Agama Bukit Tinggi di pa-bukittinggi.go.id dan portal PPID kita di ppid.pa-bukittinggi.go.id. Baik, kita langsung masuk pertanyaan pertama, Bu. Kan dalam waktu dekat akan dilaksanakan atau sudah berlangsung nih Monef Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2026 ini. Dan sesuai dengan tema kita, yaitu keterbukaan bukanlah sekedar formalitas atau berburu status informatif saja. Nah, menurut pandangan Komisi Informasi Sumatera Barat, apa indikator yang paling real bahwa sebuah badan publik ini sudah menjadikan keterbukaan informasi publik ini bukan hanya sekedar status, tapi sudah menjadikan ini sebagai hak masyarakat yang memang harus diberikan, Bu? Oke, iya sih Bang Haji, ini lagi dalam proses ya, ragam proses Monef yang sudah di-launching pada bulan Juni kemarin, kemudian sekarang dalam tahap proses pengisian kuesioner, dan ini merupakan hari terakhir dari pengisian kuesioner. Dan pada umumnya memang secara esensi keterbukaan informasi memang seringkali kita badan publik ini terjebak dalam jebakan administratif gitu. Nah, jadi sekedar mengejar predikat informatif pada saat pelaksanaan Monef. Nah, setelah pelaksanaan Monef nanti penghargaan diterima ya udah pasif kembali. Nah, gitu. Nah, kami kan berharap bagaimana kita semua bahwasanya dapat tetap konsisten informatif dalam memberikan informasi publik dan melayani informasi publik, tetap responsif terhadap pemohon informasi yang hadir di PPID-nya, kemudian juga tetap mengalokasikan anggaran untuk penguatan kapasitas SDM di PPID, kemudian untuk sarana prasarana kegiatan PPID-nya jangan dihilangkan dulu. Jadi kalau Monef itu ada ruangan PPID yang demikian bagusnya, tahu-taunya setelah selesai Monefnya ruangannya berubah dan layannya tidak ada lagi gitu. Nah, begitu kira-kira Bang Haji. Kemudian juga terkait dengan aksesabilitas terhadap difabel itu salah satu inti pertanyaan di Monefnya KI, itu juga harus tetap ada. Gitu. Artinya bahwa keterbukaan informasi publik ini harus bersifat inklusif juga ya. Inklusif juga. Dan perlu kita informasikan juga nih sahabat PABKT TV bahwa untuk Pengadilan Agama Bukit Tinggi alhamdulillah sudah inklusif. Bahkan bagi sahabat mungkin yang tunanetra atau memiliki keterbutuhan khusus, nah itu kita sudah fasilitasi. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua Bu Tanti. Mungkin banyak badan publik yang memiliki ketakutan nih dalam memberikan data.
Nah, bagaimana Komisi Informasi Sumatera Barat melihat fenomena ini? Karena sebenarnya ada beberapa mungkin badan publik atau PPID-nya yang sedikit-sedikit ini berlindung dengan kata-kata informasi yang dikecualikan. Nah, bagaimana? Nggak boleh dikasih gitu Iya, bagaimana nih KI memandang fenomena ini? Kalau ini kan lebih ke apa ya, ke sindrom klasik birokrasi ya. Jangan kasih informasinya, kecenderungan menutup-nutupi, nanti takut salah, takut nanti dikasih informasi, tautannya minta lagi pemohonnya gitu, diuber kemana-mana gitu. Saat informasi dibuka, nanti diminta lagi yang lainnya, kan itu tuh ya Ji, ketakutan dari para badan publik biasanya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, Monef KI ini udah yang ke-12 ini Ji sekarang, dari tahun 2015 kita melaksanakan Monef sampai dengan hari ini. Jadi KI Sumbar ini berdiri di Sumatera Barat 2014. 2014 sampai dengan hari ini kita wajib tiap tahun melaksanakan Monefnya. Jadi saya kira efektif juga sih Monef ini, sehingga badan publik itu tidak ngerasa scare lagi, ngerasa takut lagi bahwa informasi ini tidak boleh dikasih tahu, nanti takut salah. Kemudian ada juga nih yang mengalasankan bahwa ini udah paham, saking pahamnya dengan undang-undang terbuka informasi publik, ini informasi yang dikecualikan. Jadi informasi yang dikecualikan jadi tameng. Sebenarnya nggak serta-merta begitu menyatakan bahwa informasi itu informasi dikecualikan. Dia harus melalui uji konsekuensi dulu. Nah gitu. Jadi ada juga data internal itu yang memang kadang disembunyikan, disimpan sajalah dari publik daripada banyak pertanyaan berikutnya. Nah gitu tuh yang ini. Jadi saya kira dengan mengikuti monitoring evaluasi keterbukaan informasi badan publik, kita bersama dan membersamai. Kalau di Pengadilan Agama ada SKKMA juga ya, 2144 ya, yang 44 yang selaras dengan Perpres 1 tahun 2021 standar layanan informasi publik. Nah di sana sudah tertera, jadi PPID jangan takut lagi, jangan ditutupi lagi. Kalau saja kita melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik itu sesuai dengan regulasi, ya udah kita merasa aman, dan pimpinan juga tertamengi dengan adanya undang-undang ini. Begitu. Artinya nggak usah takut, cukup bersandar pada regulasi yang ada aja, kita udah aman gitu ya. Karena kan mulai dari buka pintu ya Bang Haji ya, PPID itu sudah tersedia dengan segala informasi yang ada. Udah ada buku tamunya. Buku tamu itu kan berbeda ya dengan buku tamunya utama. Jadi pada saat si pemohonnya datang, dia ngisi buku tamu, di sana dicatat untuk berapa hari kita sebagai PPID akan membalas permohonan informasi mereka. Nggak harus hari itu juga. Nah, gitu. Jadi jangan takut lagi, badan publik nggak harus hari itu kok memberikan informasi jika informasi itu tidak ada. Tapi kalau tersedia langsung berikan. Baik, kemudian kan kalau kita lihat pengadilan atau mungkin pengadilan agama ini memiliki karakteristik yang unik sebenarnya, bahwa ada informasi itu yang terbuka atau daftar informasi publik, tapi juga ada informasi yang dirahasiakan misalnya atau dikecualikan seperti identitas anak atau identitas korban dalam perkara-perkara tertentu. Nah ini kan sebenarnya adalah bentuk adaptasi dari instansi vertikal kami Mahkamah Agung dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan hukum acara peradilan. Nah ini bagaimana pandangan KI terkait adaptasi ini? Nah ini kan pengalaman dari perjalanan di Komisi Informasi Bang Haji. Memang ada kadang beberapa undang-undang yang pasal terkait itu berbenturan. Tapi saya kira kalau untuk pengecualian rasanya sama, karena sesuai dengan pasal 17 yang Undang-Undang 14 tahun 2008 itu, kapan mereka dijadikan informasi kecuali jika ada undang-undang yang menyatakan informasi tersebut dikecualikan. Jadi ada uji konsekuensinya bahwa jika ada undang-undang kecualikan berarti itu informasi yang dikecualikan. Nanti kalau seandainya kita bersidang baru dinyatakan bahwa ini nanti ada majelis memerintahkan uji konsekuensi atau kalau belum dilakukan uji konsekuensi. Nah, di satu sisi Pengadilan Agama memang terikat dengan Undang-Undang 14 tahun 2008, di sisi lain mereka harus patuh juga pada hukum acara ya, SKKMA-nya. Kemudian KI Sumbar menilai adaptasi Pengadilan Agama dalam menyeimbangkan gitu dua kutub ini melalui beberapa program strategis. Saya lihat ya cukup enak juga, nyaman juga kita melihatnya, karena digitalisasi yang memisahkan hak publik dan
hak para pihak itu udah terlihat sangat jelas ya. Kemudian pentingnya uji konsekuensi, saya lihat kalau dari internalnya PA, uji konsekuensinya itu kelihatan sudah semakin semakin berkala, dan daftar informasi publiknya PA pun sudah tersaji. Sempat buka website. Jadi saya sahabat PA Bukit Tinggi kalau suka buka websitenya Badan Publik gitu kan. Di situ informasinya sudah tersaji ya. Jadi promosi nih. Tersaji per tahun itu sudah rapi. Jadi kita hanya cari PPID PA Bukit Tinggi lah, langsung ketemu gitu. Baik, artinya memang sudah selaras ya dalam berupaya untuk memberikan keterbukaan informasi dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah, tadi Bu Tanti sempat menyinggung terkait sidang gitu, Komisi Informasi. Jadi sidang itu nggak hanya di pengadilan, ternyata di Komisi Informasi juga ada sidang ya. Artinya bahwa seandainya masyarakat merasa ada kesalahpahaman informasi atau mengajukan keberatan terkait informasi yang tidak diberikan gitu kan, bisa bersidang di Komisi Informasi Sumatera Barat. Tapi yang ingin kami tanyakan adalah jika terjadi kesalahpahaman seperti itu tadi dari masyarakat yang berujung kepada sengketa, nah langkah apa atau mediasi awal seperti apa yang ideal yang harusnya dilakukan oleh PPID sebelum kasus ini naik ke persidangan Komisi Informasi? Kalau boleh kasih satu kata nih, mitigasi. Mitigasi. Oleh badan publiknya gitu. Nah, jadi pada saat badan publik sudah memahami alur permohonan informasi, bahwasanya pada saat 3 hari pertama itu si badan publik sudah bisa mengantisipasi dulu apakah permohonan ini apa benar apa salah nggak sih gitu. Secara administrasi ya nanti dulu dilihat dari substansi permohonannya, apakah tujuannya ada, kemudian apakah cara memberikan informasi yang dimintakan itu ada, kemudian apakah ada kemana, karena dia kasih permohonan informasi tapi tujuannya nggak ada. Soal alamat gitu. Nggak ada alamat. Nggak ada alamat. Gitu. Tidak disampaikan. Nah itu yang akan dicek oleh si PPID dalam 3 hari. Jika persyaratan itu belum lengkap, dikembalikan ke pemohonnya. Nah edukasi terhadap pemohon informasi, bahwasanya PPID itu memang harus standby pada saat pemohon informasi itu datang, suratnya hadir, PPID memang harus respon cepat dan melihat substansi surat dulu, bahwasanya ini surat salah, udah dikembalikan, sehingga publiknya juga teredukasi. Dan kemudian juga untuk memitigasi ini ada baiknya juga pada saat seorang pemohon itu datang, pola respon baik dari PPID. Kadang kan ada juga tuh yang agak menggelegar tidak sedikit juga itu pemohon informasi yang menggelegar. Jadi deteksi dini dulu melalui mekanisme yang ada, termasuk pada saat keberatan. Ketika dia buka saat permohonan minta 10 informasi dapat 5, udah komplain ini saya nggak mau nih, saya kasihkan keberatan gitu. Jadi pada saat akan mengajukan keberatan ya sebenarnya ada bisa mediasi dulu, mediasi antara badan publik dengan si pemohon dulu. Nah, Bapak maksudnya apa? Kadang ada kalanya pemohon informasi itu tidak di sebagai badan publik ya, nggak melayani balanya, nggak sempat dia berbicara dengan si pemohon informasi, tapi main alur-alur surat saja. Nah itu sering kelihatan itu pada saat kita melaksanakan sengketa. Nah tahu kayak gini ya Pak, saya kan selesai kemarin di badan publik. Nah gitu, jadi badan publik ini jangan sungkan-sungkan untuk memberikan layanan terbaiknya kepada pemohon informasi biar ada kesepakatan. Jadi kalau bisa tuh boleh juga tuh nota kesepahaman bersama gitu di sana namanya, atau karena biar efisiensi waktu juga energi, kemudian juga menjaga reputasi. Walaupun badan publiknya sudah memberikan pengelolaan pelayanan informasi dengan baik, walaupun ke Komisi Informasi dia karena benarnya, tapi dimanapun reputasi kan kesebut juga ya. Kemudian ada trust dari masyarakat juga. Baik. Gitu deh.
Artinya informasi yang baru saja disampaikan Bu Tanti ini tidak hanya berguna bagi Pengadilan Agama Bukit Tinggi, tapi juga bagi sahabat PABKT TV barangkali yang berasal dari badan publik tertentu nih yang menyaksikan video ini gitu ya. Baik, kemudian Ibu Tanti kan kita sudah tahu nih bahwa seperti yang Bu Tanti sampaikan tadi dari 2014 itu sudah dilakukan Monef dan segala macam gitu. Nah, untuk melihat tren yang ada di masyarakat Sumatera Barat secara khusus, itu bagaimana Bu Tanti untuk terkait dengan keterbukaan informasi publik ini? Apakah masyarakat secara umum ini sudah sangat antusias dengan informasi dari setiap badan publik, atau sebenarnya saat ini masih cuma didominasi oleh kelompok tertentu saja yang minta informasi seperti LSM, media, atau segala macam? Kita lihat tren itu di mana gitu. Sebenarnya dalam salah satu pertanyaan KI itu ada satu kepuasan pemohon di dalam form dalam websitenya PPI gitu. Kemudian juga mungkin bisa jadi kita lihat dari banyaknya pemohon informasi yang masuk ke KI Sumbar gitu ya. Pemohon informasi, kemudian tahun kemarin itu sekitar 39 yang masuk, kemudian mengambil mediasi berapa putusan. Kita kan putusannya ada yang melalui selesai di mediasi, ada yang mengacu di kasasi. Nah kalau kita lihat, saya lihat ya sebagai ini pengalaman dari 2019, kebetulan saya sahabat yang tinggi itu 2 periode di Komisi Informasi yang 2019. Saya lihat itu kadang tren-tren pada saat seseorang minta informasi terkait tanah, ini banyak lagi nih pemohon informasinya terkait dengan tanah, apakah itu poli atau terkait hak waris, HGU dan lain sebagainya. Jadi kita tuh harus multi talent terhadap regulasi. Kemarin juga terkait dengan dana bosnya sekolah. Nah, sekolah lagi tuh yang diajukan beberapa kali dana bos, dana politik. Terus kemudian terkait dengan partai politik. Partai politik kan badan publik juga ya. Nah, banyak dari kita belum menyadari kalau partai politik itu juga kita berhak mengakses. Nah, kemudian BUMN juga, BUMD juga sering ada beberapa kali yang disengketakan di Komisi Informasi. Jadi saya kalau terkait dengan isu dengan tren ya, itu sudah merata lah. Dan begitu juga pemohon. Kita kan ada pemohon ya, ada 3 pemohon, sahabat Bukit Tinggi. Pemohon itu ada 3 orang perorangan, kelompok orang yang ada surat kuasanya dari teman-teman yang dikuasakannya, kemudian dari badan hukum. Badan hukum itu jadi 3 pemohon ini tidak serta-merta dia bisa datang langsung ke badan publiknya, tapi kalau dia orang perorangan dia wajib membawa KTP. Ya, kalau dia kelompok orang dia ada surat kuasa dari yang menguasakan kepada kita. Kemudian kalau dia badan hukum, LSM NGO itu kan kadang kaget, takut itu badan hukum dengan LSM NGO gitu. Nah sebenarnya mereka memang boleh mengakses, merasa berhak, tapi ada syaratnya. Mereka harus terdaftar sebagai badan hukum di punya SKK Menkumhamnya, akun nomor sekian. Nah begitu. Jadi kalau dilihat dari mayoritas sih di Komisi Informasi yang itu sama saja dan sama banyak, dan pemahaman informasi kita udah mulai merata lah. Tambah lagi KI Sumbar tuh punya keterbukaan informasi 1.000 orang itu. Ada 1.000 orang. Termasuknya SMA. Nah nanti PA Bukit Tinggi ini punya inovasi apa nih di 2026? Baik, artinya memang keterbukaan informasi ini, masyarakat sudah menyadari bahwa keterbukaan informasi ini adalah hak masyarakat dan itu bisa diakses kepada badan publik manapun, jadi nggak usah khawatir, nggak perlu takut. Begitu juga kalau Anda sahabat PABKT TV mau datang ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi membutuhkan informasi terkait apapun itu, nah silahkan datang ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi, khususnya di pojok PPID Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Nah, buat nanti kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, karena keterbatasan waktu kita bisa ngobrol panjang lebar. Langsung aja pertanyaan terakhir. Saat ini seperti yang disampaikan tadi kan kita lagi ada Monef KI 2026. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat untuk penguatan PPID, khususnya PA Bukit Tinggi, atau mungkin lembaga publik umum yang lain dalam menghadapi Monef KI tahun 2026 ini, Bu Tanti? Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Iya. Senang sekali sudah bergabung. Nah, untuk badan publik yang ada di Kota Bukit Tinggi, kemudian khususnya untuk PA Bukit Tinggi yang sudah berstatus dan predikat informatif di 2025, 2024. Nah, kita tetap konsisten dalam melaksanakan regulasi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kemudian kebetulan nih kita sudah
mengisi kuesioner dan bisa akan memasuki masa sanggah, kemudian masalah pada tahapan nanti akan melakukan presentasi. Nah, kalau presentasi itu tipsnya harus pimpinan langsung. Harus pimpinan langsung. Karena ada poin tertentu untuk pimpinan yang ada. Kemudian juga nanti kita akan melakukan presentasi kunjungan ke badan publiknya. Jadi evidennya itu harus sama dong dengan yang ada di kuesioner gitu ya. Gitu. Nah, selain itu mungkin juga badan publik juga harus melengkapi semua data-data yang ada. Yang paling penting lagi sebenarnya aplikasi. Aplikasi kan apa yang sudah kita isi dalam kuesioner dan tak konsisten dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Kemudian nih saya apresiasi nih sahabat PABKT nih. Saya diundang kebetulan PABKT ini untuk melaksanakan suatu kegiatan di mana di kegiatan ini juga dihadiri oleh lembaga lain. Ya. Saya kira itu hanya PA Bukit Tinggi dengan PPID-nya. Ternyata ada BPS juga, ada KPU juga, ada Bawaslu juga, ada bahkan dibuka oleh dinas juga yang hadir. PN pun diajak. Ada PN sebenarnya PA ini satu saingan gitu ya. Itu kalau saya dulu sempat mau merekomendasikan pada saat kesini jadi badan publik berlimpas dong, Bukit Tinggi gitu. Tahu-taunya nyampe sini udah rame gitu. Nah, itu salah satu mungkin tips pada saat satu badan publik itu udah informatif bagaimana kita bisa berdaya, bisa bermanfaat untuk badan publik lainnya, apalagi untuk publik, untuk masyarakat. Tetaplah konsisten badan publik yang ada di Bukit Tinggi, kayak Bukit Tinggi tetaplah konsisten informatif. Saya lihat itikat baik dari pimpinan, semua PPID-nya konsisten tetap untuk mempertahankan pendidikan. Baik, terima kasih Bu Tanti atas kesempatannya kita ngobrol di program Ngopi ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Tanti tadi bahwa kita juga melaksanakan forum komunikasi publik bersama Komisi Informasi Sumatera Barat, dan Anda tetap bisa menyaksikannya juga di channel YouTube PABKT TV. Dan Najib kembali mengingatkan kepada Anda sahabat PABKT TV, semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi Anda jika Anda masyarakat umum yang memperoleh atau menginginkan memperoleh informasi, itu Anda memiliki hak untuk memperolehkan informasi dari badan publik manapun. Dan jika Anda yang menonton adalah lembaga publik atau badan publik, semoga tips-tips yang disampaikan tadi ini bermanfaat untuk Monef KI Sumatera Barat 2026 dan juga untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi publik ini. Dan Aji juga mau mengingatkan kembali kepada Anda sahabat PABKT TV untuk lebih dekat lagi dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Anda bisa akses melalui Instagram kita, X, Telegram, dan juga TikTok kita di @PA-Bukittinggi. Kemudian Facebook kita Pengadilan Agama Bukit Tinggi, WhatsApp kita di 081166440602, website kita di pa-bukittinggi.go.id, dan portal PPID kita di ppid.pa-bukittinggi.go.id. Semoga informasi yang kita sampaikan tadi ini bermanfaat. Mohon maaf pada kesalahan kata. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Tanti sudah hadir di sini dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman yang lain Ibu di KI. Dan semoga ini semua bisa menjadi Anda sahabat PABKT TV bisa mengambil pelajaran dari program Ngopi series ke-10 ini. Saya Febri Aziz sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.